Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Anggota kami ada Rifaatul Khamsah dengan NIM 211220026, Risma Ani Mahmudah dengan NIM 211220030, dan juga ada Sinta Erisma Afifatur Rahmah dengan NIM 211220036. Nah, alasan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah apresiasi puisi guys. Dan mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Rangga Agnibaya, Shum, MA, MPD. Beliau ini juga merupakan salah satu dosen murni jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Ponorogo. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan aja. Check it out. Berbicara tentang sejarah, perkembangan puisi di Indonesia juga ada sejarahnya loh teman-teman. Berikut sejarah perkembangan puisi dari masa ke masa. Puisi adalah kasustraan yang paling tua. Sejak dahulu, berpuisi adalah cara kuno dalam masyarakat, atau pada waktu itu disebut mantra. Dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi nembang Jawa, atau lirik puisi yang dilakukan. Biasanya, nembang ini didengarkan pada acara-acara sakral dan penting, seperti acara mitoni, siraman, dan pesta desa lainnya. Selain lirik puisi yang ditembangkan, juga bisa menggunakan kisah cerita, seperti kisah Raden Panji, Dewi Nawang Wulan, Jaka Tingkir, dan lainnya. Puisi tidak hanya dilakukan untuk mengisahkan cerita saja, namun puisi juga dapat dijadikan dialog-dialog dalam pementasan ludruk, ketoprak, drama tradisional Jawa, atau orang Sumatera Barat menyebutnya randai. Puisi tak hanya indah kata-katanya saja, melainkan juga isinya yang mengandung petuah, nasihat, dan pesan untuk pendengar. Dalam perkembangan puisi di Indonesia, dikenal dengan berbagai jenis tipografi dan model puisi yang menunjukkan perkembangan struktur puisi tersebut. Ciri struktur puisi dari zaman ke zaman tidak hanya ditandai dengan struktur fisiknya, tetapi juga oleh struktur makna atau tematiknya. Nah, perkembangan puisi di Indonesia itu dimulai dari angkatan Balai Pustaka hingga puisi zaman sekarang ya guys. Yang pertama, ada Balai Pustaka. Pada angkatan ini, puisi masih berupa mantra, pantun, dan syair yang merupakan puisi terikat. Nah, mantra di sini maksudnya yaitu kumpulan pilihan kata yang dianggap gaib dan digunakan manusia untuk memohon sesuatu dari Tuhan. Sehingga, mantra tidak hanya memiliki kekuatan kata, melainkan juga kekuatan batin. Sedangkan pantun dan syair merupakan puisi lama yang struktur tematik atau struktur makna dikemukakan menurut aturan jenis pantun atau syair. Dalam hal ini, pantun dan syair masih berupa puisi terikat. Begitu guys. Pujangga Baru. Dari tahun 1933 sampai tahun 1945. Jika pada angkatan Balai Pustaka penulisan puisi masih banyak dipengaruhi oleh puisi lama, maka pada angkatan Pujangga Baru diciptakan puisi baru yang melepaskan ikatan-ikatan puisi lama. Angkatan 45. Dari tahun 1945 sampai tahun 1953. Jika pada periode sebelumnya melakukan pembaharuan terhadap bentuk puisi, pada periode ini dilakukan perubahan menyeluruh. Angkatan 45 ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Puisi memiliki struktur bebas, kebanyakan beraliran ekspresionisme dan realisme. Diksi mengungkapkan pengalaman batin penyair, menggunakan bahasa sehari-hari, banyak puisi bergaya sinisme dan ironi. Dikemukakan permasalahan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Periode 1953 sampai 1961. Pada periode ini membicarakan masalah kemasyarakatan yang menyangkut warna kedaerahan. Sifat revolusioner yang berapi-api mulai mereda. Mulai banyaknya puisi beraliran romantik dan kedaerahan dengan gaya penceritaan balada. Ciri yang menonjol pada periode ini adalah munculnya politik dalam sastra, sehingga lahirnya LKN,
Lekra, Les Bumi, LKK, dan sebagainya. Angkatan 66, 1963 sampai 1970. Masa ini didominasi oleh sajak demonstrasi atau sajak protes yang dibaca untuk mengobarkan semangat para pemuda dalam aksi demonstrasi. Puisi kontemporer 1970 sampai sekarang. Pada periode ini, puisi disebut sebagai puisi kontemporer karena puisi yang muncul pada masa ini berbentuk dengan gaya yang tidak mengikuti kaidah puisi pada umumnya dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan puisi lainnya. Dalam puisi kontemporer, salah satu yang penting adalah adanya eksplorasi sejumlah kemungkinan baru, antara lain penjungkir balikan kata-kata baru dan penciptaan idiom-idiom baru. Pada puisi kontemporer bertema protes, humanisme, religius, perjuangan, dan kritik sosial. Puisi kontemporer bergaya seperti mantra, menggunakan majas, bertipografi baru dengan banyak asosiasi bunyi, dan banyaknya penggunaan kata dari bahasa daerah yang menunjukkan kedaerahannya. Nah, itu tadi sejarah singkat perkembangan puisi di Indonesia. Kemudian, kita akan membahas puisi pada angkatan 50-60-an guys, dengan memilih salah satu penyair legendaris puisi romantisme, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sebenarnya, siapa sih Sapardi Djoko Damono itu? Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940 dan beliau wafat pada tanggal 19 Juli 2020 pada usia 80 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada, ia pernah mendapat beasiswa studi di Universitas Hawaii, Honolulu 1970 sampai 1971. Beliau juga pernah mengajar di IKIP Madiun pada tahun 1964 sampai 1968. Fakultas Sastra Budaya Universitas Diponegoro pada tahun 1968 sampai 1974. Dan sejak tahun 1975, beliau menjadi dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia hingga saat ini. Beliau juga pernah menjadi redaktur majalah Basis pada tahun 1969 sampai 1975. Sejak tahun 1973, beliau menjadi redaktur majalah Horizon, merangkap sebagai direktur pelaksana Yayasan Indonesia. Tahun 1976, beliau mengikuti Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Netherlands. Tahun 1978, beliau mengikuti Festival Seni di Adelaide, Australia. Sekarang kita akan menganalisis puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, yaitu puisi dengan judul Aku Ingin. Berikut puisinya. Puisi tersebut memiliki makna yang cukup dalam. Meskipun setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, namun intinya akan tetap sama. Puisi Aku Ingin ini menceritakan tentang perasaan sang penulis yang mencintai pujaan hatinya secara sederhana dan apa adanya, tidak mengharapkan imbalan maupun belas kasihan. Dijelaskan pada lirik, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana," merupakan ketulusan sang penulis dalam mencintai pujaan hatinya. Mencintai tanpa mengharapkan imbalan dapat dibuktikan pada lirik, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Lirik tersebut memiliki makna bahwa sang penulis tidak mengutarakan perasaannya kepada sang pujaan hati. Ia memilih bungkam dan tidak menunjukkan apa yang ia rasakan. Dan pada lirik, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Menunjukkan ketulusan hati sang penulis dalam mencintai dan menjaga perasaannya untuk tetap berada dalam hati saja, sampai akhir hayat, yang membuatnya tetap memeluk erat perasaan itu. Jadi, kesimpulan dari puisi Aku Ingin ini menjelaskan tentang perasaan hati sang penulis dalam mencintai sang pujaan hatinya dengan kesederhanaan dan tidak meminta imbalan, tidak memaksa perasaannya untuk terbalaskan. Nah, itu tadi analisis puisi berjudul Aku Ingin. Nah, teman-teman,
Itu tadi analisis puisi Sapardi Djoko Damono dari kelompok 4. Jika ada kritik maupun saran, bisa di-share di kolom komentar ya. Dan kita juga mohon maaf jika ada kesalahan baik berupa pengucapan maupun penyampaian materi. Segini dulu guys dari kelompok 4. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.